menciptakan ruang yang penuh makna. Desain bercerita tanpa kata. Cafe, ayo kita berkarya. Cecok mana ya? Nggak datang-datang. Asik banget. Sorry, aku nggak briefing dulu ya. Kamu nggak. Jadi baju biasa aja deh, nggak kayak aku yang keren banget ini. Sorry. Bukan di celana ini tuh dong. Iya, udah aman. Ini kamu konsepnya apa sih outfitnya? Ya, coba tuh gue masa nggak tahu kayak gini konsepnya apa? Udah jelas lah. Skema oi. Emang skema apa coba? Ya, skena yang bocah-bocah itu yang bocah-bocah suka ngeband apa kek. ようこそ Lah ini apa? Ini nggak mau apa hari ini? Lihat dong. Wih, itu apa bacaannya kan belakangnya? Coba lagi, putar lagi. 320. Iya, artinya 5. Oh 5. Iya, yang kelima. Anak 5. Iya. Bahasa Jepang apa? Ini San. Fusion. Bahasa Indonesianya? Udah tahu. Tapi yang jelas sih hari ini outfit gue menang lah ya. Gue skena nih. Jadi lu. Ya udah sih. Salah. Ya udah sih. Tapi ya, menurut aku ada yang lebih skena dari kamu. Siapa? Bukan cuma skena outfitnya, tapi pikirannya skena banget. Gimana tuh pikiran skena itu? Dia kepribadiannya tuh skena. Kamu mau tahu orangnya siapa? Ken, kalau undang ada di luar. Yuk. Pinggir banget, Pak. Berapa ya? Halo, Pak. Halo Pak, boleh dikenalin dulu lagi nggak sih? Kita Iya. kenalin lagi ya bapaknya. Bapak siapa namanya? Gimana namanya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Saya menjawabnya gimana ya? Simpan aja. Ya, saya Tony. Saya apa di sini ya? Sebagai ini Ya, ya. mungkin saya ngajar di sini ya. Iya. Mungkin lanjut yang tadi aja kali ya. Kita tadi udah sampai ngebahas perbedaan generasi bapak sama kita lah ya. Sebeda itu ternyata ya. Tadi udah kayak mungkin banyak bingungnya sih sebenarnya sama skena-skena ini. Tapi skena tuh masuknya tuh kategori apa sih Pak? Iya. Lingkup lifestyle kah, genre kah, musik kah, atau gimana? Ya mungkin kalau dari saya sih ya, saya juga mungkin bukan yang tahu banget. Mungkin saya ngelihat ada beberapa apa ya fenomena kali ya. Itu pun ya saya sebagai antusias aja, bukan dari ini, karena ahli-ahli mungkin di rumah udah pada ahli skena banget gitu kan. Tapi yang saya lihat tuh skena itu adalah komunitas ya, tapi lebih dari komunitas. Kalau yang saya lihat sih dari awalnya itu ya komunitas alternatif ya, mungkin di luar mainstream ini. Oh, Ya. cuma pengen so edgy aja gitu ya? Iya, mungkin jadi Kayak saya sekarang. tongkongan-tongkongan kayak Caca gini ya kan, kayak Sawa yang putih ya kan. Kebetulan emang saya sengaja pakai baju ini biar beda aja gitu sama gitu kan, jadi kayak kan terbuka di bawah ya kita kan kayak gitu. Tapi kan kita kan beda generasi ya, Pak. Apa sih menurut Bapak bedanya skena pas zaman Bapak sama pas zaman kita? Iya. Kalau ngomongin itu sih sebenarnya kalau ngeliat dari esensinya ya, kalau skena itu ya mungkin sama aja, cuman beda-beda gitu kan. Di zaman Gen Z mungkin lebih banyak karena internet ya, internet makin luas bertambah ya, kemarin TikTok ya. Mungkin teman-teman pernah lihat fenomena emo revival di TikTok ya, yang cringe itu juga salah satu fenomena ini juga gitu. Terus apa ya, yang sekarang ramai itu tadi Ken ya, anak-anak wibu ya. Nah itu juga kalau menurut saya itu skena sih. Tapi kalau ngomongin esensinya ya, ya mungkin sejarah kali ya lebih tepatnya. Dulu tuh awalnya itu ya di Inggris itu ada kata skena ya, scene ya. Scene. Terus kalau trennya itu sampai ke generasi saya itu zaman 2010 itu kebanyakan di US tuh
masuknya si broken side sih, atau kalau teman-teman sering dengar attack gitu, pasti nggak tahu ya. Boleh contohin nggak Pak? Iya, ada sih. Boleh nih kayak. Boleh Pak. Ini Bapak mau pinjam gitu Ya, sesuai settingan tadi ya. Langsung aja Pak kita kulik barang-barang. Iya ini nih, mungkin saya lebih ke ngikutin ada landasannya si, sorry. Landasan. Ada sumber ini. Oh. Oh iya, makasih. Private table. Thank you. Iya, jadi awal saya ngeliat itu ada di buku ini, kebetulan ini ada agak relate sih. Kemarin saya ngajar budaya, kajian desain dan budaya. Terus ini awal 2008. Sorry, ini nggak bisa. Awal 2008 itu ada Ogdobi, nama desainer dari Inggris, ini Amerika. Nah dia bikin kayak almanak itu, mungkin teman-teman tahu ini ya, Mitchell Carton ya, atau Benny ya, tahu nggak? Nggak tahu lagi ya. Tua banget ya. Nah dia kayak Tapi bikin. gini, serunya sih gini ya, karena kita bener-bener nggak tahu apa-apa gitu Iya. kan, jadi bisa sekalian nyari tahu. Ya mungkin menyelam sedikit ke belakang kali ya, supaya sadar betapa tuanya saya. Kan mereka ya Pak. Iya, nah ini kita bisa buka nih. Kalau ini kan judulnya Yorkshire Sak ya. Ini mungkin udah terlalu stereotip ya. Mungkin teman-teman yang masih relate ini kali ya, si Imo ya. Lumayan sih. Nah ini. Nah dulu sempet, jadi scene itu yang saya lihat itu ada banyak, dan yang paling dikenal di scene 2010 itu ya ini. Ilmu ini. Imo ini ya, mungkin zaman-zaman yang Yang ngetren-ngetren begini emang gini ya. Mau juga. Nah, polem ya. Bisa. Gimana lagi? Bisa. Bagus. Thank you. Next, kita langsung loncat aja ke pertanyaan mungkin kayak peranan platform streaming kayak Spotify, Music, ataupun malah TikTok kali itu berpengaruh besar. Menurut Bapak tuh kayak bedanya apa sih dari zamannya Bapak sama zaman kita, si Gen Z ini? Mungkin kalau di zaman saya itu teman-teman mungkin ada Mas Andi, Pak Gano pasti pernah dengar namanya MySpace. MySpace. Ya sekarang sudah punah ya. Nah itu biasanya kita tuh platform paling kalau nggak Friendster ya MySpace. Ya kan, Friendster masih relate ya? Malu ya? Suka dengar aja. Iya, nah itu MySpace itu yang jadi scene-nya gitu. Scene-nya apa? Ya waktu itu worldwide-nya di ini. Mungkin kalau teman-teman sekarang itu yang pernah dengar Killing Me Inside kali ya? Kills. Ya. Iya. Ya itu, kalau sifat tahu dia. Terus apa lagi? Kan nggak relate lagi ya. Bisa sih, tapi ya. Tapi seru ya, Kayak kayak belajar sejarah gitu. Iya. Kayak kita lagi ngeliat kotak bapak gitu, Iya, kita iya. ngebuka kotak bapak terus bapak. Tapi sebelum sampai ke Gen Z ya. Iya belum. Terus, nah itu kan cuma itu aja ya. Jadi kayak kita tuh ya paling tren itu aja. Cuman sekarang kan udah ada TikTok, ada apa itu Spotify. Nah sekarang lebih banyak lagi menu sih, kayak teman-teman bisa ada skena yang original di Indonesia itu sebenarnya ada si teduh apa senja ya. Senja itu kan anak-anak kopi, terus apalagi sih yang Indonesia banget. Ya itu Danila tuh awal-awal. Prambors ngotik juga Danila sama dan kawan-kawan itu ya skena Indonesia. Tapi ya mungkin kalau lebih spesifiknya ya mungkin teman-teman bisa ya tadi lah kalau Kawat pernah bilang tadi ada tongkongan juga bisa disebut skena juga. Cuman sepertinya lebih ke ekosistemnya lebih jelas gitu kan. Terus juga sustainability-nya agak lebih lama juga kalau skena itu. Ini ya nggak bakal udah kurang dari setahun. Karena banyak yang FOMO juga nggak sih Pak kalau sekarang kayak pengen ikut-ikutan kayak saya sekarang gitu sih. Tapi kayak ya ikut-ikutan ini maksudnya tuh menurut Bapak kelihatannya tuh lebih ke arah negatif atau positif karena sejumlahnya banyaknya dan itu belum kayak sekarang. Tapi ya keren sih style-style gitu juga. Kalau saya lihat sih justru kalau misalnya OG-nya gitu atau si influencer awalnya justru senang kalau misalnya banyak follower, kecuali yang agak ini ya agak snob ya. Cuma setahu saya sih yang pengkaryanya itu ibaratnya
dia yang bikin tren atau bikin karya terus diikutin sama yang nggak tahu, itu sebenarnya buat marketing kan buat dia gitu kan. Sebenarnya nggak Woi, masalah, lagi justru- santai, justru kawan. yang jadi masalah itu ada polisi-polisi skena ini gitu kan. Nah, dia Yang di CJW gitu ya. Iya. Terus dia nyari, padahal dia sendiri pun sebenarnya ya belum tentu kenal sama si yang foundernya atau awalnya gitu. Jadi ya positif sih kalau saya lihat. Tapi tergantung lagi dari si talent awalnya ya. Cuma kadang-kadang ada juga yang hipster. Habis pernah dengar hipster nih? Pernah? Enggak? Hipster itu Belajar ya, apa? nggak bener-bener nggak mau mainstream dan nggak mau diikutin, ada tuh kayak gitu. Terus Terus kalau yang dia beach diikutin pop. itu dia biasanya ngapain? Lebih Iya, itu. pengen dunianya sendiri aja gitu. Ya mungkin teman-teman yang indie pitchfork itu biasanya kelakuannya kayak gitu. Jadi sekalinya naik dia bubar deh. Gitu banget ya? Gitu. Segitu. Ada nggak contohnya apa Pak? Contohnya dulu ada kalau otomasi ya, kalau saya lihat sekali seperti itu. Jadi band-bandnya tuh yang agak eksperimen-eksperimen gitu ya. Kalau di zaman skena ya, scene 2010. Cuman ya sisanya mungkin yang lain-lain juga pasti banyak sih. Ada lagi yang indie, bener-bener indie pop juga. Itu lebih spesifik lagi. Ibaratnya kalau kita nyelam di scene itu kayak apa ya, tip of iceberg itu. Jadi kayak di dalam es batu itu kita ngeliat skena ada si Bang Bayem, tapi di bawahnya itu udah banyak subculture lagi gitu. Ya mungkin lebih tepatnya skena itu subculture ya. Kalau saya lihat tuh, jadi subculture dari budaya urban, terus ada subculture-nya lagi dan itu makin dinamika lagi. Ibu juga termasuk kan? Termasuk kalau saya lihat Termasuk ya? di beberapa sumber itu masuknya itu termasuk e-sport juga ya. Oh. Iya. Jadi nggak spesifik ke band-band kosan tadi sih. Nah, jadi kalau lebih generik ya. Iya. Tadi ada pertanyaan tuh ya. Aduh, nggak kebaca ya. Pak, baca Pak. Nih, menurut Bapak, bagaimana sih Gen Z itu memaknai skena yang mereka ikutin atau kayak mereka terpengaruh gitu? Mereka tuh memaknai itu kayak gimana sih? Bapak? Ah, ini Melihatnya dari luar gitu. Dari kacamata Bapak. tergantung Iya, sudut pandang ya. dari view of Bapak, keluar Pak. Gen Z itu ada juga yang ngulik juga. Kalau saya lihat itu ada yang ngulik, ada yang ikut-ikutan juga. Sebenarnya kalau saya lihat Gen Z sama, saya baru tadi share-sharean sama Abra ya, kalau nggak Abra masih Rizal ya tadi. Jadi pas lagi anak-anak milenial ngeledekin anak-anak Gen Z gitu kan. Kok Gen Z bajunya warna-warni gitu kan. Terus pas kita flashback ke zaman-zaman kita teen, Oh, sama aja. sama aja gitu kan. Kakak saya kayak gitu tuh Pak. Iya kan? Misalkan saya dengerin lagu yang dia suka nih, misalnya dia udah tahu duluan gitu loh, tapi saya nggak tahu kalau dia dengerin itu kayak, oh lu ikut aja lu kayak, Iya. langsung "Ah, ngapa? Iya. Langsung kayak, aduh, sok banget. Termasuk di situ juga pas lagi ada ini bahasa-bahasa Gen Z yang kita nggak ngerti milenial Oh. gitu kan. Tapi ternyata pas lagi kita ngulik lagi gitu ke zaman-zaman gua waktu zaman-zaman 20-an sama kalian juga ada yang kata-kata yang dicampur nomor sama titik sama emoji gitu. Kayak namanya. aku sangat benci sangat gitu kan. Itu pakai tujuh segala macam. Pakai 5 gitu ya. Kita ngeledekin Gen Z tuh, kita juga sama ya kayak begitu ya. Ada masanya ya? Heeh. Ada apa? Nah, jadi balik lagi sih Gen Z itu sama aja sih pakai kalau yang saya lihat ya. Jadi saya nggak mau terlalu mengkotak-kotakan Gen Z karena di Gen Z sendiri ada yang poser juga, ada yang benar-benar ngikutin gitu rootnya. Dan di milenial, di Gen X juga sama juga, ada yang ngikutin rootnya, ada yang ya tapi memang secara kuantitas mungkin Gen Z lebih gampang ke distract ya, jadi kayak kuantitas FOMO yang sih, Pak, bener. iya lebih banyak FOMO-nya dibanding yang mood-nya. Cuma ya tidak menampik, zaman saya pun nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman yang saya pikir sebenarnya sih kritis saya ke Gen Z ya, dengan adanya internet gitu kan, harusnya kita lebih banyak ngulik gitu dibanding kita yang zaman dulu internet harus ke warnet gitu. Bang, sama saja Pak gitu kan. Bang, lumba-lumbanya yang mati Pak. Gitu. Ya tapi sosok lah ya, masih oke lah. Fine lah ya, jadi nggak yang too much sama nggak yang kurang gimana ya?
kurang asem Aja. Saatnya pertanyaan random. Ini kayaknya udah lepas dari topik sih Pak. Mungkin yang bakal ditanya itu bakal pertanyaan-pertanyaan personal buat Bapak sebagai dosen, sebagai manusia, sebagai gimana? Pak Tommy ya? Iya benar. Duitnya? Bismillah. Iya. Tapi slot juga masuk skena sih. Skena slot. Itu bisa diakses skena. Karena ekosistemnya ada. Kita buka ya? Gitu. Mau Bapak baca saya baca. Oke, kita baca ya. Panjang ya? Menurut Bapak, kalau misalnya Bapak bukan dari planet bumi, dari manakah planet Bapak dan kenapa? Bapak mau dari planet apa? Terus kenapa? Tapi kita bakal bahas apakah planet skena atau enggak? Iya. Masuknya masalah pribadi ya? Iya. Ada lagi ya? Ada lagunya. Nyanyiin, Wak. Mungkinkah? Tapi Bapak mau dari Mars. Mars. Kenapa? Karena Bapak Karena- Mars. Apa hal kecil yang membuat kamu merasa hidup? Apa 5 hal kecil yang membuat kamu merasa hidup? 5. Lumayan deh tuh kayaknya. Uang. Wah, 5 kali. 2 kali 5. Gak apa-apa 5 kali ya? Kapan aja sih Pak, semua jawaban kita ambil. Oke, lagu apa yang bisa membuat mood Bapak semakin membaik atau naik? Oke, pasti kan ada nih comfort song Bapak. Setiap hari saya punya, Bapak punya, Bapak punya, kayak punya nggak? Punya lah. Ada. Berangkat dari skena akhir-akhir ini ya, mungkin Ya. nggak akhir sih, mungkin beberapa tahun terakhir sih saya lagi seneng genre muat. Ada skena hijrah. Kalian nonton Ice Was Speed? Ice Was Speed? Ya, dia dengerin side Quran. Oh iya. Ya kan? Main gitu miskin. Make her miskin! Make her miskin! Santai! Santai. Miskin. Awas. Bisa lagi. Mukanya juga mirip. Iya. Udah nangkep nih. Nih misalnya Bapak apa sih punya kekuatan superhero? Kayak itu Bapak Superman, Gatot Kaca atau Error Kidul lah. Bapak bakal ngasih tahu dunia atau nyembunyiin? Ngasih tahu dunia? Iya. Nyembunyiin gimana? Mau ngasih tahu, mau dikasih tahu ke orang atau enggak? Kalau Bapak Oh. mau ini superhero, Kayak Spider-Man. Gak usah lah. gak usah ya? Iya, tahu. Loki. Iya, gak usah lah. Nggak usah dikasih tahu alasan kan? Kenapa? Apa? Pakai nanya, jadi tanya kan? Buat sampingan lumayan kan supaya nggak ketahuan. Iya. Tapi kan Bapak side job gitu ya? Tapi kalau mau jadi superhero, Bapak mau jadi apa? Paling apa ya? Invisible Man. Ya, bisa. Iya, Bapak mau ngapain? Betul bahaya. Bapak ngantuk banget ya, Pak? Iya. Tapi kita udah selesai sampai di sini. Iya. Sebelum itu, Bapak ada closing statement kan? Ya mungkin lebih ke apa ya, memotivasi kali ya. Ya sebenarnya nggak ada sih closing statement, cuman ya teman-teman di DKV UPJ ini ya banyak banget sih yang bisa dibuat skena barunya gitu, apalagi kan kita di Tangsel nih. Nah ya udah deh, ayolah kita bikin skena gitu. Terus ya nggak usah mikir harus gimana ya, bikin aja gitu komunitas gitu. Ya nantinya ujung-ujungnya jadi asal culture ya. Ku lupakan